Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang suami istri yang kelihatannya bahagia. Meskipun kehidupan mereka jauh dari kata mewah, Amir, seorang pria sederhana yang bekerja sebagai petani, hidup bersama istrinya Siti di sebuah rumah kecil yang mereka sewa dari seorang pemilik tanah. Mereka menikah 5 tahun yang lalu, dan pada awalnya cinta di antara mereka begitu tulus dan kuat. Namun seiring berjalannya waktu, hidup yang sederhana itulah memunculkan ketidakpuasan di hati Siti. Siti berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Sejak kecil Siti dimanjakan dengan barang-barang mewah, pakaian terbaik, dan segala keinginan yang selalu dituruti. Karena itulah, ketika menikah dengan Amir, ia merasa hidupnya seharusnya lebih baik dan lebih kaya, lebih sempurna. Namun kenyataan yang tidak sesuai harapan, Amir yang hidup dalam keterbatasan tidak bisa memberinya kemewahan seperti yang diinginkan. Ia bekerja keras di ladang sepanjang hari dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun tak pernah cukup, Siti yang terbiasa hidup serba ada mulai merasa cemas, marah, dan kecewa. Di matanya Amir tidak lebih dari pria yang tidak bisa memberi kebahagiaan material yang diinginkan. Setiap hari Siti mulai memperlakukan Amir dengan cara yang jauh berbeda. Kata-kata kasar sering keluar dari mulutnya, mengkritik bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tak perlu dipermasalahkan. Ia mulai merendahkan Amir, tidak peduli betapa kerasnya Amir bekerja, betapa lelahnya tubuh Amir, atau betapa tulusnya cintanya kepada Siti. Di mata Siti, Amir hanyalah pria yang tidak bisa memenuhi harapannya. "Siti, aku sudah berusaha sebaik mungkin," kata Amir dengan penuh kelembutan di tengah kecaman-kecaman Siti. Namun kata-kata itu hanya menambah kemarahan Siti. "Berusaha, cukup dengan usaha. Tapi kenyataannya hidup kita semakin terpuruk. Kamu pikir dengan usaha semua ini bisa berubah?" jawab Siti dengan nada tajam. Setiap kali Amir berbicara, Siti hanya akan menyahut dengan cemoohan. Bahkan ketika Amir jatuh sakit, Siti tidak pernah menunjukkan rasa empati. Alih-alih memberikan perhatian, Siti malah menganggap Amir sebagai beban. Semua yang ia inginkan adalah kehidupan yang lebih baik, dan ia merasa tidak mendapatkannya dari Amir. Hari-hari berlalu dalam keputusasaan bagi Amir. Di balik senyum yang ia tunjukkan, hatinya terluka. Setiap kata yang terlontar dari bibir Siti adalah pisau yang mengiris hatinya. Tetapi Amir tetap sabar. Ia mencoba untuk tidak mengeluh, mencoba untuk tetap mencintai, walau hatinya hampir hancur. Suatu malam ketika Amir kembali ke rumah setelah seharian bekerja di ladang, tubuhnya terasa lelah dan sakit. Namun ketika ia masuk, Siti sudah menunggu dengan wajah penuh kemarahan. "Amir, sudah beberapa kali aku bilang untuk memperbaiki atap rumah itu. Kenapa kamu tidak bisa melakukan hal yang sesederhana seperti itu?" Siti berteriak, matanya memancarkan kebencian yang dalam. Amir hanya bisa menundukkan kepala. "Saya akan melakukannya besok. Siti, saya mohon beri waktu sebentar lagi." "Tidak, sudah cukup dengan alasanmu. Kau tidak bisa berbuat apa-apa selain mengeluh." Siti melemparkan sebuah wadah kecil ke arah Amir. Amir hanya menghindar, tidak ingin terjadi keributan lebih jauh, tapi hatinya terluka dalam. "Bisakah kamu sedikit lebih mengerti?" Amir memohon dengan suara pelan, namun Siti tidak mendengarkan. Ia berbalik meninggalkan Amir dalam keputusasaan. Hari demi hari perlakuan Siti semakin keras. Amir merasa semakin kecil dan tak berharga. Rasa sakit hati dan kelelahan semakin menggerogoti jiwanya. Namun ia tetap berusaha untuk bertahan. Ia tidak ingin menyerah pada pernikahan mereka, meski ia merasa hidupnya tak lagi memiliki arti. Namun semuanya berubah ketika Siti mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari seorang pria kaya yang tinggal di kota. Pria itu menawarkan kehidupan mewah yang tak pernah Siti bayangkan sebelumnya.
Dengan segala kemewahan yang ditawarkan, Siti merasa ini adalah kesempatan untuk keluar dari kehidupan miskin yang tak pernah ia inginkan. Dalam pikirannya, meninggalkan Amir adalah hal yang paling tepat. "Siti, kau yakin ingin melakukan ini?" tanya Amir suatu hari, saat ia melihat Siti berbicara dengan pria kaya itu. "Iya Amir, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku berhak untuk bahagia," jawab Siti dengan dingin, seolah-olah tidak ada ikatan lagi di antara mereka. Amir terdiam, sebuah rasa sakit yang dalam mengalir di hatinya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar Siti menemukan kebahagiaan yang ia cari, meskipun itu berarti berpisah darinya. Beberapa hari setelah kepergian Siti, Amir jatuh sakit parah. Tubuhnya yang lelah akibat kerja keras, ditambah dengan penderitaan emosional yang ia alami, akhirnya membuatnya tak mampu bangun dari tempat tidur. Kesehatannya semakin memburuk, namun tak ada seorang pun yang datang untuk menolongnya. Siti yang kini berada di rumah pria kaya itu, bahkan tidak menaruh perhatian sedikit pun pada suaminya yang tengah sekarat. Saat ia terbaring di tempat tidur, merasakan kehadiran sesuatu yang besar, sebuah kekuatan yang datang dari dalam dirinya. Ia sadar bahwa Allah sedang mengingatkan dirinya. Dengan berat hati ia menundukkan kepala, memohon ampun atas segala dosa yang telah ia lakukan di dalam hidup ini. Ia sadar bahwa ia telah melakukan banyak kesalahan, tetapi hatinya tetap penuh dengan harapan. "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya ingin menjadi suami yang baik untuknya," meskipun ia tak pernah mengerti. Amir jatuh terlelap dalam doa, dan entah berapa lama ia tidur. Namun tiba-tiba ia merasa tubuhnya lebih ringan. Ketika ia membuka mata, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya mulai pulih, sedikit demi sedikit. Dengan penuh rasa syukur ia menyadari bahwa Allah memberi kesempatan kedua kepadanya. Beberapa minggu kemudian Siti kembali ke rumah, namun ia merasa ada yang aneh. Ia merasa gelisah, dihantui rasa perasaan bersalah yang mendalam. Ia teringat pada setiap kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan kepada Amir. Ia mulai merasakan ketidakbahagiaan yang tak dapat ia hindari. Saat ia memasuki rumah, ia melihat Amir yang kini tampak lebih sehat. Meski masih tampak lemah, Amir menatapnya dengan tatapan yang penuh keikhlasan, meskipun hatinya sudah terluka parah. "Siti, saya maafkan semua yang telah kamu lakukan. Saya hanya ingin kau tahu bahwa saya selalu mendoakan kebahagiaanmu," kata Amir dengan lembut. Meskipun matanya menyimpan rasa perih yang mendalam, Siti terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya ia merasakan penyesalan yang begitu dalam. Ia sadar hidup yang ia kejar dengan segala kekayaan duniawi ternyata tidak memberi kebahagiaan sejati. Semua yang ia butuhkan ada di sampingnya, di dalam diri Amir yang penuh kasih dan kesabaran. Pada saat itu Siti mengerti sebuah kebenaran yang pahit. Ia telah berbuat zalim kepada suaminya yang begitu tulus mencintainya. Namun penyesalan yang datang terlambat itu tetap membuka matanya, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, melainkan dari saling mencintai dan mengerti satu sama lain. Pesan moral dari kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan zalim dan ketidakpedulian terhadap orang yang kita cintai akan mendapatkan balasannya. Tidak ada kebahagiaan yang akan bertahan lama jika dibangun di atas penderitaan orang lain. Cinta sejati adalah tentang pengertian, kesabaran, dan saling mendukung, bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi. Penyesalan yang datang terlambat bisa menghancurkan hati, namun kesabaran dan ketulusan tetap menjadi jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.